Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam program Islam untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, himbauan lockdown, social distance, dan no handshake digaungkan pada saat pandemi virus corona seperti sekarang di semua negara. Contohnya, lockdown diterapkan di Italia, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Sementara social distance termasuk no handshake diterapkan di semua negara pandemi virus corona, berlaku juga di Indonesia. Namun tahukah Anda, penerapan lockdown, social distance, dan no handshake sudah pernah diterapkan ketika Islam berjaya pada masanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Lockdown artinya melarang orang masuk dan keluar suatu wilayah yang dilanda wabah penyakit. Konsep ini merupakan strategi yang sudah pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu." Ulama terkenal An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan terlarangnya mendatangi daerah yang terkena wabah taun dan larangan untuk keluar dengan tujuan menghindari wabah. Adapun keluar karena ada keperluan, maka tidaklah mengapa. Social distance pernah diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amr bin As. Kisahnya ketika terjadi wabah penyakit melanda di kota Syam. Para sejarawan muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 korban meninggal akibat wabah taun di kota Syam. Dua gubernur yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal meninggal karena wabah tersebut. Ketika Amr bin As menjadi gubernur, ia memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi tinggal ke gunung-gunung saling menjauh satu sama lain. Amr bin As berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala. Semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul. Hendaklah kalian menyeberang tinggal di gunung-gunung." Kemudian wabah virus corona juga cepat melanda lewat sentuhan serta berjabat tangan dengan orang lain. Oleh karena pemerintah Indonesia meminta masyarakat untuk tidak berjabat tangan, konsep ini pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak bersalaman untuk menerima baiat dari orang yang terkena penyakit menular, yaitu lepra. Dari Amr bin Asi Syarid dari bapaknya, ia berkata, "Dahulu ada utusan dari Taif, ada yang terkena kusta. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim pesan, 'Sungguh kami telah membaiat Anda, maka pulanglah.'" Sementara itu, hukum berjabat tangan pada dasarnya adalah sunnah. Namun berdosa melakukannya jika yang diajak bersalaman diketahui bisa menularkan penyakit. Dalilnya sebagai berikut. "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Oleh sebab itu, jika sudah tahu dan sadar bahwa yang disalaminya itu positif corona, tapi masih memaksa bersalaman, maka salamannya bisa berdosa karena itu termasuk sengaja mencelakakan diri sendiri. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.